pengecekan BMW X3 punyanya Kohweli. Ini mobilnya banting ke kiri seperti yang tadi tak rasakan. Salah saya gitu. Ya. Ingat. BMW X3 kembali ke jalan yang benar. Judulnya itu nanti. Mobil keluar dari dealer bermasalah, kita yang beresin. Oke, teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini spesial di BBO Bincang Business Owner, masih bersama saya Willy Luksa. Kali ini bukan kedatangan judulnya, kali ini saya mendatangi gitu. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ini kok tempatnya berbeda. Nah, ini tempatnya khusus. Nanti kita kulik-kulik ini. Di sebelah saya sudah ada salah satu kawan saya ini. Nanti beliau akan memperkenalkan diri, tapi kalau teman-teman bisa lihat dari background di belakangnya sudah pasti nanti ada setiawan-setiawannya gitu. Setiawan Spuring. Nah, please welcome. Welcome. Oh kok welcome? Kalau welcome saya yang tuan rumah. Dirimu yang bilang welcome berarti kok. Oh iya. Tapi kan ini acaranya Oh iya. Oh iya. Ya, oke. Welcome in the house ini Bro Andi Setiawan, bener ya? Andi Setiawan. Oke. Jadi untuk teman-teman ketahuin semua, seperti yang bisa dilihat di belakang, Setiawan Spuring ini adalah usaha beliau. Kita akan nanya-nanya ya. Kita akan nanya-nanya tetap dalam konsepnya seperti BBO, walaupun kita tempatnya nggak di BBO, nggak di seperti biasanya. Kita akan tetap bertanya-tanya dengan konsep dan cara yang seperti biasa. Oke, terima kasih waktunya. Thank you Pak Andi. Sudah mampir ke Setiawan Spuring. Ya, sama-sama dengan senang hati. Kaget juga saya, wah besar sekali ternyata ini. Tempatnya besar dan wow. Sedikit banyak tadi sebelum video ini diambil udah ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, tapi saya rasa lebih afdolnya ini nanti beliau langsung yang menjelaskan. Oke, pertanyaan pertama, Pak Andi. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu profil jenengan, Ya. terus kemudian usahanya apa, Setiawan Spuring itu apa sih, Spuring itu apa, dan nanti saya akan tanya-tanya lagi, tapi paling nggak perkenalan umum dulu deh. Oke. Nama saya Andi Setiawan. Asli saya wong desa nih. Saya kelahiran Ponorogo. Ponorogo itu kabupaten kecil di Jawa Timur. Itu ya. Itu terkenal dengan reog dan sate ayam. Satenya. Itu the best tuh sate ayamnya. Gitu sih. Saat ini saya mengembangkan Setiawan Spuring audio workshop itu untuk bisnis audionya. Gitu. Oke, itu singkatnya. Ya. Singkatnya. Sekarang kita detailkan lagi ya. Oke ya. Jadi kalau teman-teman mungkin tinggal di Jogja ya, teman-teman mungkin akan lihat gitu. Kalau di jalan-jalan, beberapa jalan-jalan utama itu ada Setiawan Spuring. Nah, beliau inilah ownernya. Kemudian kalau yang di luar Jogja mungkin nanti juga bisa sharekan kan, saya juga dengar ya, ada juga yang di luar Jogja gitu ya. Tahun berapa sih Ko Andi mendirikan kasarannya Setiawan Spuring ini berdiri itu kapan? Kalau Setiawan Spuring sendiri 2004. 2004 berarti sekarang Udah berapa ya? 2004 17 tahun. Jadi histori awalnya mungkin dimulai dari papa saya bekerja buka toko ban waktu itu. Itu tahun 82. 1982 udah mulai. Lalu Di sini ya, di Jogja ya Mas? enggak, di Jawa Timur, di Ponorogo. Di Ponorogo. 82 di Ponorogo, lalu sempat di Solo habis kerusuhan tahun 98 sempat di Solo sampai 5 tahun kurang lebih. Lalu 2003 itu sudah di Jogja. Jadi 2003 2003 itu sudah di Jogja, tapi namanya belum Setiawan Spuring. Namanya waktu itu masih Untung Ban. Jadi dari tahun 82 ke 2003 adalah Untung Ban. Lalu cita-citanya sepele, simple, pengen punya bengkel yang spesialisasinya di spuring atau kalibrasi roda ya, wheel alignment. Gitu.
akhirnya 2004 bikinlah nama Setiawan Spuring. Gitu. Untung bannya masih? Untung ban masih. Untung ban itu apa? Jualan Hanya bannya. ban, hanya jualan. Jadi bukan terhadap ke maintenance spuringnya, jual bannya. Dan itu pun karena kita sudah yang pengembangan kita di Setiawan Spuring. Jadi yang kita pakai sih sebenarnya udah Setiawan Spuring sih. Untung bannya kita udah nggak expose lagi. 2004 ya. 2004. 17 tahun. 17 tahun guys. Kalau manusia udah dewasa. Ya. Udah bisa punya SIM. Udah akil balik. Oke. Ya kan udah akil balik ya. 17 tahun. Udah dewasa, udah punya KTP, sudah bisa punya SIM gitu ya. Oke, terus ketika berdiri dari perjalanan dan ketika dari Untung Ban menjadi Setiawan Spuring, tadi kan konsepnya mungkin bukan sepele lah ya, bukan sepele tapi simple gitu ya. Simple. Nah, terus ketika awal itu Setiawan Spuring ada, terus konsep yang ditawarkan itu apa dan kesulitan awalnya tuh apa ketika transformasi dari Untung Ban menjadi Setiawan Spuring? Yang ditawarkan udah jelas kita spesialisasinya di masalah penggerak roda, wheel alignment, ban, kaki-kaki ya, orang biasa ngomong spuring, balancing. Kita spesialisasinya di situ. Yang kita kerjakan itu pasti jauh lebih detail. Karena memang ya makanan kita sehari-hari itu. Terus kalau kesulitannya di awal kesulitan di awal yang pertama gini, di dunia otomotif itu orang kalau bikin bengkel itu pasti engine. Almost ini ya apa? Mostly. Oke. Mostly people tuh kalau bikin bengkel itu engine. Ya, service, tune up lah. Apalagi zaman itu kan karburator ya. Oke. Ada teknisi jago atau apa gitu ya waktu itu ya. Tapi kita ambil segmen yang berbeda. Jadi kita ini di otomotif, the whole otomotif kita itu hanya satu bagian kecil yang dinamakan wheel alignment. Tetapi kita menjadi spesialisasi di situ. Gitu. Nah, itu konsep awalnya itu. Nah, otomatis pada saat itu karena orang semua ke engine, kita ini dalam tanda kutip dipandang sebelah mata. Masa iya bikin bengkel kok spuring, bikin bengkel kok wheel alignment gitu ya, kok nggak bikin engine atau apa gitu ya. Ya itu sih paling satu ya cibiran-cibiran dari sekitar ya. Bahkan saya kalau ketemu, saya kan hari ini kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi otomotif ya. Waktu pertama kali ketemu dengan mereka, kepala jurusan atau dekan atau dosen-dosen otomotif, pertanyaan mereka gini, gimana ceritanya Bapak ini punya bengkel spuring tapi cabangnya bisa 10? Itu kan sekarang. Iya. Sekarang ini kan masih yang dulu nih contohnya nih. Iya. Tapi maksud saya begini, even hari ini pun ketika kita sudah menjadi trendsetter di dunia spuring, kalau bicara spuring ya puji Tuhan hari ini kita di Jawa Tengah trendsetter lah. Bengkel-bengkel lihat kita apa yang kita lakukan apa dan sebagainya, kita ini jadi trendsetter di dunia wheel alignment. Mantap. Pun kita udah di posisi itu tuh masih ditanya gini, kok bisa ya kamu ini bikin bengkel spuring dan punya cabang gitu, artinya kamu bisa ekspansi. Oke. Ketika yang lain itu masih hari ini tuh mindsetnya masih engine. Oke. Gitu. Ya tapi so far berjalannya waktu, karena kita spesialis dan kita mengerjakannya beda, banyak case-case yang kita sembuhkan, banyak hal yang kita edukasikan. Jadi konsepnya gini, saya jadi teknisi yang pinter dulu. Oke, baru bisa bikin orang lain pinter. Jadi si pemilik mobil datang ke tempat saya bikin dia jadi pinter. Oke, mengetahui lah permasalahannya apa gitu maksudnya gitu ya? Ya, saya bikin dia jadi pinter nih. Saya cobain di mobilnya. Nih mobilmu miring nih. Oh iya ya selama ini nggak ngerti nih. Oh harusnya tuh ngerjakannya gini loh. Oh ini harusnya seperti ini. Oh ini harusnya seperti ini. Yang benar itu seperti ini. Edukasi berarti ya? Edukasi. Ya. Dari awal tuh begitu contohnya? Ya, kita lakukan itu udah dari 2004. Sampai sekarang kita masih fokus ke edukasi pelanggan-pelanggan kita sih.
Cuma memang sih kalau sekarang 2021 aja kalau bicara Setiawan Spuring, kalau untuk orang Jogja ya, siapa sih yang nggak tahu kan gitu kan ceritanya. Weh. Ya. Puji Tuhan gitu lah. Puji Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Tadi kesulitan di awal udah dijelaskan. Cuma saya masih penasaran satu. Ketika mendapatkan tanda kutip ya, berarti sesuatu yang melemahkan atau mungkin pertanyaan cibiran tadi itu, terus gimana cara untuk menunjukkan atau apa sih yang tetap ada di apa ya istilahnya mindsetnya Ko Andi ini untuk terus tetap semangat atau tetap komitmen terhadap apa yang dikerjakan? Saya semakin dicibir semakin semangat ya. Masa sih? Oh. Cuma saya nggak berani nyibir. Saya semakin dicibir semakin semangat. Oh, gitu. Saya dalam hati gini, tapi itu energi positif. Ya saya dalam hati oke, saya bungkam pakai prestasi. Itu. Saya bungkam pakai prestasi, menengok, nih prestasi. Tapi itu kan pasti butuh endurance ya, butuh istilahnya apa ya, komitmen gitu ya. Jadi kalau 2014 mungkin sekarang di 2021 kita melihatnya oke, 17 tahun berjalan. Kita menyebutkan 17 tahun itu singkat, simple 17 tahun, tapi yang menjalani daily-nya gitu kan, itu pasti kan ada sesuatu yang bisa dibagikan nih di BPU ini. Oke kok, lanjut ya. 2000 berapa tadi? 2004. Terus sampai dengan 2019 dulu sebelum corona. Ya, karena selalu saya tanyakan seperti itu. Jadi masa-masa sebelum dari awal sampai dengan 2019, nanti kemudian saya akan tanya di 2020 ketika corona dan nextnya. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih dari 2004 sampai 2019. Ya. Sudah ada berapa cabang? Oke, mungkin kalau sejarahnya Setiawan berhentinya bukan di 2019, tapi dari 2004 ke 2013 dulu. Oke, ada di tengah-tengahnya nih. Saya nggak tahu nih apa ya. Saya sambil minum ya. Sambil minum, mari. Kopi merek Setiawan Spuring. Di sini semua harus branding ya. Saya belum nih. Bajunya aja belum Setiawan Spuring. Oke kok, 2013. Yuk, dari 2004 ke 2013. Jadi waktu babat alas, saya ikut babat alas di 2004. Sekitar 2 tahun. Habis itu saya berkarir di audio. Saya sempat meninggalkan Setiawan. Jadi saya waktu itu kan ini masih usaha keluarga, saya balikin ke papa. Saya handling audio. Jadi saya profesional installer audio dari 2006 resminya, karena saya sekolah audio sampai sekarang juga. Audio ada sekolahnya? Ada. Jadi kita semua certified. Kita certified sampai sekarang, dan ya itu passion saya lah, dunia audio, karena saya suka musik dan lain sebagainya. Tapi Setiawan dari 2004 ke 2013 itu 3 cabang. 2012 lah, itu 3 cabang. 3 cabang. Di Jogja semua. Di Jogja semua. Oke. 2 punya sendiri, 1 kontrak. Propertinya maksudnya. Propertinya, asetnya. Oke. 2 punya sendiri. Bukan yang ini. 1 kontrak. Ini sudah punya sendiri kan. Yang di gedung ini kita sudah punya sendiri, dan ini dari awal nih berarti. Ini dari awal. Ini dari ada sejarahnya. Ada sejarahnya di sini. Terus. Ya. Lalu saya handling full itu 2013. Saya handling full 2013 ke 2018. Dari 3 cabang saya bikin jadi 10 cabang. Jadi perkembangannya dari 2013 sampai ke 18, 5 tahun. Ya, itu jadi saya 10 cabang. Ya, dari 3 jadi 10. Dari yang tadinya kontrak, ini jadi bisa beli. Gitu. Mantap. So, 10-nya punya sendiri semua. Mostly. Oke. Mostly karena kita ada yang di Papua dan sebagainya, itu secara Oh iya. Berarti nggak cuma di Jogja loh guys, nggak cuma di Jogja. Kita Jogja, Jateng, Papua. Lalu 2019 itu saya fokus ke training center. Sebelumnya udah ada training center. Training center untuk apa, Pak? Untuk menciptakan teknisi-teknisi. Karena gini, kelihatannya bukan simple ya, kelihatannya sepele. Orang otomotif tuh selalu ngomong Spuring, gampang. Itu di STM dan di universitas itu hanya 3 SKS. Mereka belajar itu hanya 3 SKS. 3 SKS itu tidak lebih dari 2 minggu jam kerja, 8 to 5.
Untuk bicara tentang mengenai sporing ya, Sporing. kemudian rem suspensi. Ketika itu lulus sudah wisuda, boleh pakai gelar sarjana S1, S2 atau D4 vokasi yang sekarang, disuruh nyeporing nggak bisa. That's why saya bikin akademi sendiri. Saya bikin akademi sendiri 2019, saya fokus ke situ. Oke. Bagaimana saya memproduksi SDM. Gitu. Itu di 2019. Jadi 2019 memang saya nggak expand. 2020 mau expand. Itu expand sebenarnya. Expand dengan itu yang berbeda kan. Iya. Expandnya Jadi bukan dalam bentuk bengkel. Iya, gitu ya. Nggak nambah cabang, tapi saya fokus ke akademi. 2020 kena corona. Nah, pertanyaan nanti kita kena corona nanti gitu ya. Jadi supaya teman-teman ini bisa mengikuti awal mulainya berdiri, terus kesulitannya apa di awal, terus sampai dengan tadi ya ketika sebelum corona itu bagaimana. Nah, sekarang kalau misalnya mulai corona 2020 itu tahun yang wow gitu ya. Kenapa saya bilang wow? Mungkin sebagian besar dari kita merasakan sedihnya gitu ya di dunia bisnis semua lah. karena imbas pandemi, walaupun nggak semua ya. Kemarin saya juga sempat interview beberapa narasumber yang memang menikmati ketika itu, tapi bukan menikmati karena senang karena coronanya, tapi karena bisnisnya itu mengalami eskalasi ketika itu. Nah, 2020 itu untuk Setiawan Sporing seperti apa? 2020 tiarap. Tapi toko buka nggak? Tetap buka. Buka. Saya 2020 buka, kondisinya tiarap, tapi saya punya komitmen tidak ada satu orang pun yang saya keluarkan. Nah, itu yang saya mau tanya nanti. Gitu. Jadi ketika tiarap tidak ada ekspansi berarti ya istilahnya? Nggak ada. Tapi kita operasional sehari-hari aja udah nggak cukup. Nggak mungkin ekspansi. Iya, tetap buka. Tetap buka. Mempertahankan SDM. Ya. Nah, why? Kenapa? Kok SDM yang bukan dalam ini kan sebagai business owner bahasa Jawanya itu sak blek sak nyet, tiba-tiba gitu. Oke, toko tutup, pasti langsung tutup gitu kan, ceritanya begitu. Oke, kamu pulang dulu nih. Nah, coba kebijakannya apa? Balik ke purpose ya, tujuan dari pekerja. Saya selalu ngomong dengan tim saya bahwa tujuan saya bekerja itu adalah memberikan penghidupan ke orang lain. Oke. Jadi bukan ngomongin untuk memperkaya diri sendiri. Kalau saya selalu ngomong dengan mereka, kalau hanya untuk keluarga saya sudah cukup. Ya, makan, minum sehari-hari, sandang pangan papan, nggak kekurangan. Cukup lah. Ya kan, cukup lah. Beli helikopter cukup. Ya, amin lah. Yang itu saya amin, ya kan. Yang itu saya amin. Iya. Terus. Tapi kalau kita do something buat orang lain, itu yang apa ya, ada sesuatu purpose yang mendrive kita gitu. Jadi di situ tuh ada power, ada kekuatan di mana kita tuh bisa jalanin itu, walaupun sebenarnya juga nggak gampang. Iya. Ya, tapi karena kita mau ke sebuah tujuan, ya itu tujuannya. Tetap dilakukan. Jadi karyawan tetap jalan terus. Ya, kita melakukan shift. Pada waktu itu semua mulai dari paling bawah sampai paling atas termasuk saya gajinya potong semua. Jadi itu kan strateginya ya. Tapi tetap mempertahankannya itu. Tapi tidak ada satu orang pun yang kita berhentikan gara-gara pandemi. Mantap. Jadi sedikit ini ya, sedikit wacana juga buat teman-teman semua bahwa bisnis itu bukan sekedar angka ya, bukan sekedar. Harus ada value yang kita tanamkan di situ. Ini bicara value ini dalam. Oke, menarik Om. Jadi kalau misalnya 2020 bertahan dengan konsep yang seperti barusan disampaikan itu sampai dengan kapan? Let's say lah Januari Februari kan kita mulai itu 2020 kan mulai. Januari Februari masih bagus. Saya masih optimis karena seharusnya 2020 saya ekspansi. Dan itu saya sudah survei. Saya sudah ada beberapa lokasi yang kita sudah mau buka ya. Kita mau di awal tahun 2020. Di awal 2020 bahkan saat itu ada 2 titik. Ada 2 titik yang saya pikir wah ini bisa ya. Tahun ini kita mau diajar. Iya, karena kan SDM udah jauh lebih siap, ya kan akademi udah jalan. Kita mau expand, bulan April terjun bebas. April, rasanya mulai April. April. Jadi Januari saya kondisi masih bagus, April terjun bebas, Mei itu paling kasar-kasar. Paling apa? Paling kasar-kasar. Kasar.
ngesot ya. Kalau bulan Mei itu ngesot itu gila. Iya. Ya itu Waduh, itu kalau ngomongin gitu saya jadi teringat saya gitu. Tapi ini bukan tentang saya. Ini saya cuma saya bisa merasakan. Semua almost lah. Itu almost businessman di bulan Mei. Aduh. Sakit semua itu. Sampai kapan tuh? Sampai kapan itu bisa mulai ada perbaikan? Mulai rebound di bulan Juni, mulai rebound karena Mei itu adalah titik terendah kita. Saya bilang dengan tim, ya sekarang tinggal effort. Market jelek, kita nggak akan mungkin ngapa-ngapain market. Maksudnya mau promosi nggak mungkin. Apanya yang mau dipromo? Kita promo juga kondisi marketnya jelek. Kita ngeluarin budget untuk promo pun udah nggak ada uangnya. Jadi saya cuma bilang gini, effort kita kepada setiap pelanggan yang masuk itu gimana? Oke. Gitu. Servis ya, bagi pelayanan Dan edukasinya. Walaupun juga pelanggannya misalkan yang tadinya masuk ini, misalkan mau habis 1 juta, mungkin saat itu juga mampunya 500. Terus? Oke. Bukan menawar, kan kita punya beberapa item kan. Oh, ya, kita akhirnya mengurang-ngurangin gitu. Ya, kita sesuaikan dengan budgetnya. Nggak perlu harusnya sekian. Aku ngambil yang ini aja deh gitu. Ya. Oke, mulai Juni sampai dengan Juni. Juni, Juli, Agustus. 3 bulan. Pemulihannya juga berarti bertahap. Ya, jadi kita 6 bulan ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. September itu ya sudah angkanya sudah belum bisa balik 100% tapi sudah mulai membaik tapi belum normal. Ya. Sama. Iyalah semua polanya gitu, semua polanya gitu. Oke. Ada ini nggak? Ada istilahnya itu strategi khusus nggak ketika itu? Ketika sudah merasakan sudah mulai ada grafik yang membaik tuh September, Oktober, terus kira-kira aku mau berbuat ini gitu. Ada nggak? Saya do something malah pada waktu COVID, malah pada waktu benar-benar terjun bebas. Saya meriset produk. Risetnya itu apa? Ada produk yang saya keluarin itu namanya Fast Clean. Fast Clean itu hari ini kita punya 2 produk, satu fogging disinfektan. Pas ketika itu. Satu lagi brake cleaner. Apa? Brake cleaner, pembersih rem. Oke. Pembersih rem. Saya udah ketemu. Oh, ini komposisinya harus seperti ini. Membersihkan rem. Nah, terus saya bilang ke pabrik, karena kan saya nggak punya pabrik Maklon nih. Saya punya brandnya, saya udah patenin brandnya. Iya. Tapi saya nggak punya pabriknya kan. Nah, saya minta untuk mereka bikinin, kamu produksi dengan apa yang saya spesifikasi yang saya mau. Yes. Jadi ya nganggur. Pas corona. Pas nganggur, pas dapat itu ya lumayan lah. Berarti nggak bisa diem ini. Iya dong, nggak bisa diem dong. Kalau diem berarti kan ya semua istilahnya bertahan. Oke, berdoa, kita nggak mungkin nggak menafikan pentingnya berdoa ya. Berdoa pasti gitu kan. Tapi tidak lalu diem aja lalu sudah gitu. Tapi ini ada sesuatu yang dikerjakan. Ya. Berarti buat Setiawan Spuringnya, berarti ketika tadi yang disampaikan itu bisa menjadi sebuah nilai lebih buat Setiawan Spuring ketika sudah mulai after corona gitu kan, dengan adanya tadi itu. Ya, dan produk itu kita keep hanya untuk di Setiawan. Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Jadi kalau mau dapat ya pembersih yang seperti itu, datangnya cuma ke Setiawan. Weh. Ya. Jadi menarik tuh. Malah menemukan sesuatu di saat orang sedang menangis, ikut menangis, tapi nggak cuma menangis, tapi juga ada sesuatu yang dikerjakan. Oke? Betul kan? Gitu ya? Mantap, bos saya. Oke. Oke, tadi kalau misalnya ini sudah sampai pertanyaan kelima nih, kurang 2 pertanyaan lagi kok. Oke. Nggak terlalu lama, semoga nggak nggak mengganggu waktunya. Yang 2 pertanyaan terakhir. Terus ketika sekarang nih sudah melewati masa-masa ya tadi ya sampai disampaikan sudah membaik tapi belum normal. Ya mungkin berbeda-beda setiap bisnis, setiap lini bisnis. Tapi harapan ke depan atau istilahnya rencana jangka pendek ke depan yang setelah tadi kalau itu kan tadi pas corona, ini after corona itu what to do, Setiawan Spuring itu mau ngapain? Sudah siap kembali untuk ekspansi lagi? Masih ke ekspansi. Nah, masih ke ekspansi. Jadi fokus kita karena kita ini mau mengembangkan retail.
Jelas kita ini retail dan retail itu supaya berhasil ya channelnya harus banyak. Titiknya, lokasinya tuh harus banyak. Gitu sih. Fokus kita ke situ, manpowernya semakin banyak, artinya lebih banyak orang yang kita bisa hidup bareng, kita bisa beri penghidupan yang layak. Bersinergi. Ya. Jadi 10 itu di mana sih sebenarnya? Jogja ada berapa? Jogja ada 6. Jogja 6. Jogja 6, di Jawa Tengah ada 3, Magelang, Klaten, Kudus. Magelang, Klaten, Kudus. Satu lagi di Papua. Bentar. Ponorogo nggak ada. Ponorogo nggak ada. Kenapa ya? Nanti berarti ya ke depannya mungkin. Pertanyaan saya, kenapa Papua? Kenapa Papua? Kok Papua gitu, tiba-tiba meloncat Papua? Pengen aja. Nggak Jauh tahu banget aja. tuh, Pak. Kadang dari kecil tuh kadang saya mikir gini. Pengen ngerasain Manado, pengen ngerasain ke Papua, pengen apa tuh? Ketika saya di marketplace ini itu kesampaian. Dan saya datang ke sana bukan dalam rangka main. Maksudnya kalau main ya semua orang bisa ya, beli tiket, beli hotel, main. Saya datang ke sana itu memang dalam rangkanya kerja, dan saya menginjakkan kaki di sana itu karena urusan kerjaan semua. Berarti ke Papua juga dong berarti kan? Pembukaan segala macam. Iya. Under you juga kan? Ini bukan franchise kan? Bukan. Oke. Hanya di sana yang kerjasama. Iya. Dengan satu orang teman saya di sana. Iya. Memang orang sana. Memang orang sana, stay di sana. Orang Toraja yang stay di sana. Oke. Nggak, pengaturannya gimana? Maksudnya secara distribusi barang, Dari Jogja. SDM. Dari Jogja. Berarti Dari cari Jogja. dari SDM dari sini. SDM-nya dari sana. Oke. SDM-nya dari sana kirim ke sini, masuk ke belajar. akademi kita, belajarin, habis itu balikin lagi ke sana. Oke. Mantap. Iya, 10 ya, kayak 10, dan nanti kita tunggu nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi kita interview entah kapan gitu ya. Nanti kita dengar nih jadi berapa? 12, 14, 16, 50. 50. Amin. Pertanyaan terakhir. Jadi setelah ini selesai kok. Oke. Yang terakhir. Untuk teman-teman semua nih, ini dong berbagi untuk kita semua nih kok, apa kira-kira tipsnya atau apa ya istilahnya itu mindset bisnis yang harus dipunyai oleh kita itu apa sebenarnya untuk bisa kita, karena teman-teman yang mendengar ini bisa jadi mereka sedang memulai usahanya atau yang masihnya ngerintis begitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih tips-tips atau pesan-pesan apa sih yang berkaitan dengan melihat historinya Setiawan Spuring bisa dibagikan? Ya, buat saya kalau orang mau berbisnislah dengan value-mu apa. Dalam lagi. Kalau zaman sekarang kan ngomongin passion ya. Passion saya ini teman-teman milenial ngomongnya passion gitu ya. Tapi saya lebih suka menggunakan kata value karena itu yang akan mendriven kita. Yang akan mendorong kita menuju ke sana itu apa, yang value-nya itu apa. Ada orang yang value-nya money oriented. Sehingga mungkin dia juga akan menghalalkan segala cara dengan yang penting dia dapat duit. Ya, ngejar goalnya itu. Karena memang itu. Ada orang yang punya value kayak saya sih kebetulan value-nya saya pengen memberikan penghidupan. Jadi saya selalu ngomong dengan tim saya bahwa Setiawan Spuring ini harus padat karya. Orangnya harus banyak. Kondisi COVID saya ngomong kita nggak boleh mecat orang. Walaupun itu bagi perusahaan lain dianggap sebuah excuse. Ya, untuk melakukan melakukan pemecatan. Ya, mumpung corona. Walaupun sebenarnya duitnya masih banyak. Paham. Masih cukup, tetapi itu adalah excuse ya kan. Ya. Otomatis nggak akan dikejar-kejar dipnaker, nggak akan apa, karena ya memang kondisinya seperti ini. Tapi kita jelas-jelas kondisinya itu terpuruk, kita tiarap, kita masih mempertahankan value menjaga value. Terus value kita itu declare di depan. Saya selalu ngomong sama tim saya, kerja sama saya itu clear di depan. Kamu ada apa-apa jangan kasar kusuk di belakang, ngomong di depan dengan saya. Hal ini pun saya terapkan ke pajak, tax. Saya declare di depan. Nih,
saya betul ini omsetnya sekian, ini apa, ini rekeningnya sekian. Jadi kalau misalkan saya didatengin AR atau saya diperiksa pajak itu paling gampang. Pasti ini tak kasih ini rekeningnya, ini nota-notanya, ini apa, saya clear. Kejelasan dalam artian keterbukaan untuk itu. Yes. Itu awal. sudah saya hidupin dari tahun 2010. Bahwa kita kalau mau besar, kita harus declare everything. Nggak bisa kita itu main kayak zaman dulu sembunyi-sembunyi. Nah, ini penting. Tadi value ya, value. Yang kedua ini declare ini dalam artian keterbukaan terhadap siapapun gitu ya, berarti ya. Termasuk perpajakan. Jangan takut pajak, guys. Ini gitu kan. Ya. Cuma ya harus tahu. Harus tahu bagaimana cara menghitungnya, bagaimana tax planning boleh lah. Tax planning, betul ya. Tapi planning. jangan ketakutan gitu. Jangan menghindar. 2. Gitu. Ya udah ya, kalau udah declare kan otomatis jujur ya. Enteng jadi nggak kepikiran gitu ya. Jadi kita mau ngajarin ke tim kita jujur, tapi kita tidak melakukan sebuah kejujuran itu mustahil. Contoh berarti juga harus Kita pengen perusahaan kita tidak dikorupsi, kita pengen mereka kerjanya tidak korupsi, tetapi sebenarnya kita juga tidak jujur terhadap pembukuan kita. Terus mereka kita kasih wejangan nih, kamu kalau kerja harus jujur ya. Nggak masuk dong. Nggak masuk. Ya nggak, orang pajaknya, orang accounting-nya, orang apanya pasti cuma mencipir kan, bos saya mah cuma ngomong doang nih. Bagus ya. Ini contohnya 3 item yang disebutkan, tapi sebenarnya kalau mau didetailkan ini mungkin butuh 3 jam. dan saya orang ngomong gini, bisnis lain ngomongnya biasanya gini, kalau kita pajak bayar full, mana bisa kita berkompetisi, karena kita bayar pajak lebih mahal dibanding kompetitor. Dibandingkan kompetitor, misalkan kalau yang lain kena 0,5%, kita harus kena PPN, otomatis kita lebih mahal dong 10%. Gimana kita bisa berkompetisi? Terus gimana kita bisa profit? Profit kita cuma berapa? Dipotong pajak berapa? Saya menghidupi itu 2010. Saya mulai ekspansi 2013. Dari 2013 ke 2018 saya membuktikan kita bayar pajak full, tapi kita bisa ekspansi. Tetap bisa ekspansi. Iya. Oke. Ini menarik banget nih pembicaraan kali ini, tempatnya spesial, narasumbernya spesial. Kesimpulan dan hal yang bisa diambil pun juga sangat spesial ini. Thank you waktunya, Ko Andi Setiawan. Terima kasih buat Setiawan Spuring. Terima kasih buat tim konten kreator ini. BBO kali ini kita tutup. Ini nanti segera ditayangkan, guys. Jadi kalau nanti teman-teman yang ada di Jogja ya, kalau teman-teman di Jogja ada kebutuhan tentang apa sih namanya tadi? Will alignment. Sporing lah. Orang taunya sporing jelas itu. So Anda tahu harus kemana gitu kan? Karena disampaikan kalau sudah tahu ke sini nanti ada edukasinya sehingga pasti lebih tahu juga gitu. Setelah kita ternyata tuh begini, bukan sekedar pasrah beres tapi ada edukasinya gitu ya. Betul. Nah, by the way juga mobil saya masih di bawah, lagi digarap ini sama timnya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Setiawan Spuring, terima kasih kopinya, terima kasih Mas. Nanti teman-teman semua sampai jumpa di acara BBO yang berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka mungkin nontonnya pagi, siang, sore, malam. Iya. Tapi kalau sama aku tadi saya bilang ini sekarang selamat siang. Thank you. Ya, thank you. Oke.